sini saya akan mewawancarai kalian berempat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari Sekolah 3 Kawasan Brebes semester 8 yang sedang meneliti di SD Negeri Jati Barang 1. Oke, untuk yang pertama pertanyaannya, sebelum saya memulai pertanyaan, coba kalian perkenalkan diri dulu satu-satu. Nama saya Laura Marta Arifin. Kelas berapa? Kelas 6. Nama saya Sirana Baraziz. Kelas 6. Kelas 6. Nama saya Raisa Fatima, kelas 6. Nama saya Atika Budi Aditya, kelas 6. Oke. Nanti suaranya agak keras ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, seberapa sering kamu menggunakan TikTok dalam sehari? Lala dulu. Biasanya saya menggunakan TikTok sekitar 5-6 jam dalam sehari, terutama saat sudah selesai mengerjakan tugas sekolah atau waktu luang. Biasanya sih aku ngerjain nontonnya itu kalau udah tuh lagi senggang aja gitu, biasanya 2-4 jam aja. Oke. Kalau aku 1-2 jam. Kalau aku 1-2 jam. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 2, konten apa yang paling sering kamu tonton di TikTok? Saya paling sering menonton konten hiburan seperti Jujur Janggal. Ada lagi? Sudah. Aku tergantung apa sih, kadang kayak edukasi gitu, tapi kadang juga kayak lagu-lagu atau musik. Kalau saya kadang kayak sih. Kalau saya kayak Tutorial apa? kayak masak. Macam-macam. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, pernahkah kamu meniru kata-kata atau gaya bicara dari TikTok di sekolah? Pernah, kadang-kadang ada kata-kata atau istilah yang lucu dan tidak diingat sehingga tidak sengaja terucap saat berbicara dengan teman. Contohnya seperti tadi. Jujur Janggal. Oke. Itu artinya apa? Kamu tahu nggak? Enggak, kayak kamu hanya meniru-niru saja apa yang ada di TikTok. Iya. Lanjut. Apa? Pernahkah kamu meniru kata-kata atau gaya bicara dari TikTok di sekolah? Iya, pernah sering. Sering. Contohnya apa? Mikir kids. Oh, mikir tips. Oke. Ayo, Raisa. Meniru kata-kata atau gaya bicara dari TikTok? Apa contohnya? Kata-katanya apa? Yang biasanya terucap di TikTok terus kamu lakuin di sekolah? Iya, boleh. Sama juga sih, Jujur Janggal. Kecuali selain itu? Selain itu ada lagi juga. Oke. Bisa mencontohkan nggak? Contohnya Seperti apa kalau misalnya kamu di sekolah? Jujur Janggal juga sih. Oh, sama ya, karena kalian kan satu kelas ya. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut. Kamu nggak pernah meniru kata-kata dari TikTok? Nggak. Kamu oke. Lanjut. Pertanyaan yang nomor 4, menurutmu mengapa bahasa dari TikTok itu mudah ditiru oleh teman-teman? Karena bahasanya biasanya singkat, santai, berulang-ulang dan terdengar asing atau Jadi dari saya itu kata-katanya satu mudah diingat, terus kayak singkat gitu, cocok banget tuh sama ya gitu deh. apa? Mengapa bahasa dari TikTok itu mudah ditiru oleh teman-teman? Karena unik juga sih. Karena unik. Terus lucu, mudah diingat. Cepat melekat. Cepat melekat di pikirannya, jadi gampang diingat juga. Kalau Bilqis? Karena bahasanya sederhana, unik, bisa berulang-ulang kali. Untuk pertanyaan yang nomor 5, bagaimana sikap guru ketika ada siswa berbicara kurang sopan? Dari Lala dulu. Biasanya guru akan menegur dengan tegas namun tetap bijak mengingatkan agar kita berbicara dengan bahasa yang sesuai norma. Nanti gurunya langsung menegurnya ya. Oke, ketika ada siswa yang kurang sopan. Ya, sama sih, ditegur, antara ditegur kalau nggak dimarahin gitu. Sama juga sih, ditegur atau nggak dimarahin. Sama juga sih, ditegur atau dimarahin. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika ditegur guru tentang cara berbicara? Awalnya mungkin merasa malu atau sedikit tidak enak, tapi saya sadar itu demi kebaikan saya agar bisa berbicara dengan lebih sopan dan baik. Ya? Jujur kadang ngerasa nggak mau ditegur, kayak nggak mau salah, tapi kan ya salahnya kita juga gitu, jadi terima aja. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan ketika ditegur guru tentang cara berbicara? Awalnya saya merasa
kalau Bilqis? Awalnya saya merasa malu dan sedikit takut, tapi setelah dijelaskan saya sadar bahwa teguran itu untuk kebaikan saya agar terbiasa menjaga saya agar di tempat yang tepat. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah dinasehati guru kamu berusaha memperbaiki bahasa yang digunakan? Iya, tentu saja saya berusaha lebih hati-hati dalam memilih kata-kata dan berbicara lebih sopan sesuai nasihat guru. Iya, sama. Sama. Sama juga sih. Sama juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurutmu pentingkah berbicara sopan di sekolah? Menurut saya keduanya berpengaruh, tapi teman sebaya lebih berpengaruh. Bukan. Pentingkah berbicara sopan di sekolah? Menurut kalian penting nggak berbicara sopan di sekolah? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena sekolah adalah tempat belajar berbicara sopan, mencerminkan akhlak yang baik, menghormati orang lain, dan menciptakan suasana yang nyaman. Ya, tapi kalian kadang sering menggunakan kata-kata yang tidak sopan di sekolah kan? Iya. Ya, maka dari itu kamu harus berintrospeksi diri bahwa di sekolah itu bukan tempatnya untuk berbicara yang tidak sopan. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling berpengaruh terhadap cara kamu berbicara, teman atau media sosial? Menurut saya keduanya berpengaruh, tetapi teman saya lebih berpengaruh karena kita sering berinteraksi langsung. Namun media sosial juga memberikan pengaruh besar melalui kata-kata yang sering kita dengar. Imbang sih. Nah, antara media sosial dan juga teman, kan kadang teman itu juga terpengaruh dari sekolah dari media sosial TikTok ya, apalagi kalau sekolah pasti kamu bertemu dengan teman-teman sebaya. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran guru PAI dalam mengajarkan anak di sekolah? Guru PAI sangat berperan penting dalam mengajarkan kata tentang nilai-nilai kebaikan, sopan santun, etika, dan bagaimana bersikap sesuai dengan ajaran yang agama yang menjadi dasar akhlak mulia. Vera? Guru PAI itu penting banget karena jadi dasar dari adab kita semua. Bilqis, peran guru Baik, dari wawancara yang tadi saya sudah lontarkan pertanyaan untuk kalian, apa sih hikmah yang bisa kalian ambil dari wawancara ini? Dengan tidak apa? Tidak Berkata yang kurang baik di sekolah maupun di rumah ya. Terus ketika kalian menggunakan gadget, kalian itu harus bijak ya. Apalagi kalian sudah di kelas 6, sebentar lagi akan beralih ke sekolah menengah pertama atau itu kalian harus membenahi komunikasi dan juga bermain. Baik, mungkin itu saja ya pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih kalian sudah menjawabnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.